Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan tentunya buat hamba-hamba Tuhan istimewa di tengah-tengah HKBP, kami ucapkan selamat melayani, selamat merhubas, marhubasma di hurian itu kami. Saudara, bukalah pintu hatimu, kita persiapkan tubuh jiwa hati kita kepadanya. Kita awali dengan saat teduh. Kepadamu kami serahkan tubuh kami, jiwa kami, hidup kami, dan firman-Mu yang berkumandang hari ini. Biar semua untuk kemuliaan Engkau, ya Bapa. Amin. Saudara, saatnya kita akan membuka hati untuk firman Tuhan, dan kita awali dengan sebuah pujian yang mengangkat kita harus selalu menyatu dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya, dan minta pertolongan iring-iring dari tangan yang kudus dalam lagu "O Tuhan, Togu-Togu Ma Au". Semoga berkenan untuk kita bersama-sama hari ini. Pangulo
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, tepatnya saat ini Minggu tanggal 24 Maret 2024, tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian dituliskan di sana. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukan keledai itu. Katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare, Minggu sorak-sorai menyambut Yesus yang datang ke dunia, yang diawali ke Yerusalem, dan tentunya membawa sebuah misi kerajaan surga. Berita itu tersiar hari ini ke seluruh jemaat HKBP khususnya dan gereja-gereja lain, supaya membuka hati untuk kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang menderita untuk keselamatan dan penebusan dosa-dosa manusia. Saudaraku, tema hari ini menggariskan bahwa lihatlah, rajamu datang kepadamu. Idama naroma rajami manopoto. Sebuah tema yang melukiskan kehadiran seseorang yang lama dinantikan, sosok yang ditunggu-tunggu selama ini benar-benar akan terwujud, akan kenyataan bagi penghuni atau orang-orang di Yerusalem. Selama ini mereka banyak mendengar tentang Yesus, mendengar anak Allah yang maha tinggi, mendengar Sang Mesias, tapi mereka belum pernah melihat
langsung wajah Yesus apalagi berjumpa atau berjabat tangan. Kerinduan inilah yang membuka suasana baru, antusiasme yang hebat di tengah-tengah penduduk Yerusalem. Mereka ingin menyapa dan mereka ingin bersama-sama, bahkan ingin melihat sejauh mana kemampuan kuasa dari Yesus yang didengar sebagai anak Allah, putra mahkota atau sang Bapa di surga. Saudaraku, berita ini menjadi berita hangat hari ini. Mengapa tidak? Karena penduduk, wajah dan perasaan yang berkecamuk akan menjadi terobati dengan melihat, menyaksikan, merasakan langsung kehadiran Sang Mesias tersebut. Ketika Yesus tiba di kota Yerusalem yang sebelumnya melalui kota Betfage, Yesus berdiam diri sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi tahukah saudara, sesungguhnya khotbah ini sudah menjadi pertanda bahwa kedatangan Yesus adalah tanda waktunya sudah dekat. Dia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat yang akan menyalibkan dirinya, yang menghukumnya nantinya. Dia tahu Yerusalem tempat bahagia, tempat sorak-sorak menyambutnya. Tapi dia tahu juga bahwa Yerusalem dan orang-orang yang menyambutnya adalah juga orang-orang yang menyalibkannya. Yesus paham semuanya ini. Tapi dia tidak mau menghindarkan diri dari kejadian yang akan dialaminya. Yesus siap menderita, siap dicercap, siap mati, siap untuk disalibkan demi sebuah keselamatan dan penebusan dosa manusia, dosa kita bersama-sama. Waktu itu Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah ke tempat sana, lau mahamu tu sosoran adong di sihalu di tertabat jaloma buat mak har-hari mak las di si adong go anak-anak, pergilah ambillah keledai itu. Jika ada orang menegurmu, menghalangimu, katakanlah narikok di Tuhan ini, Tuhan memerlukannya, katakanlah demikian." Maka murid itu pergi dan mengambil keledai muda itu. Dan mereka berkata kepada orang-orang di situ, kepada pemiliknya, narikok di Tuhan Yedoamang dungi di lemah. Dia bawa keledai kepada Yesus dan membuat alasnya di atas. Seketika Yesus naik di atas keledai yang lembut, yang baik itu. Dan Yesus mulai berjalan di atas keledai, diiringi oleh murid-muridnya. Kabar Yesus yang mau tiba di Yerusalem begitu hangat dan orang-orang antusias ingin melihatnya. Tak tanggung-tanggung, adong membuat mare-mare, adong membuat akolosna, madarna, saksaunga, doh akalan nasing. Mereka mengatakan ketika Yesus datang, "Hosiana, Hosiana, Hosiana, di pasu-pasu manaro, meriti di kota debata, diberkatilah dia yang datang dalam Allah Bapa." Perkataan itu berlambang luar biasa. Terima kasih, Engkau sudah datang. Kami bersorak, kami puji Engkau, dimuliakanlah Engkau. Itu maksudnya rasa haru yang luar biasa menjadi sebuah lirik atau syair yang menggemparkan, yang mengharukan. Boleh dikata ibarat sebuah koraksasa. Mereka menyerukan, "Hosiana, Hosiana, Hosiana." Ya, Hosiana. Yesus telah tiba di Yerusalem. Kagum, terharu,
bahagia bersama penduduk Yerusalem. Siapakah dia? Kata orang, dialah Nabi Yesus dari Nazaret dari Galilea. Yesus pun memperkenalkan diri, dan dia pun dikenal oleh orang baik. Mereka takjub kepada Yesus tersebut. Tapi menurut cerita Alkitab lagi, rasa haru bangga luar biasa itu tidak bertahan lama, sebab sekitar beberapa hari atau seminggu kemudian, orang-orang yang menyorakan Hosiana, diberkati dia, dimuliakanlah dia, mengubah liriknya menjadi parsilakoma, salibkan dia. Yesus sedih sebenarnya, tapi dia tidak bisa menghindari itu. Masa-masa penderitaan pun tiba, pesakitan, penyiksaan, penghukuman akan dijalani Yesus. Sorak-sorai akan berubah menjadi kesedihan. Tapi jangan gundah, jangan risau, jangan gelisah, sebab setelah Yesus menderita dalam mati, ia bangkit kembali, dan kuasa Bapa akan disaksikan orang-orang di dunia ini. Yesus memenangkan pertandingan yang hebat. Dengan pengorbanannya, kita pun menyatu dengan Tuhan. Sambutlah Yesus dalam minggu Palmarum. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami merasakan dan mewartakannya ke seluruh dunia dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu.